1 bulan setelah harapan meraih Scudetto pupus dan luka mendalam di Munchen masih membekas, Inter Milan kini tengah mencoba bangkit di bawah arahan Christian Chivu. Namun, proses kebangkitan tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil. Musim 2024-2025 memang belum benar-benar berakhir bagi Nerazzurri, sebab mereka masih melanjutkan perjuangan di Piala Dunia antar klub yang berlangsung di Amerika Serikat. 2 laga awal di turnamen itu, yakni imbang melawan Monterrey dan kemenangan susah payah atas Urawa, mencerminkan situasi Inter saat ini, sedang dalam transisi, tapi masih dibayangi kelelahan fisik dan mental dari musim yang melelahkan. Meski Chivu mulai menyuntikkan perubahan taktik, dampaknya belum rata bagi seluruh skuad. Menurut La Gazzetta dello Sport, 2 pemain yang kini tampak paling redup adalah Federico Di Marco dan Henrikh Mkhitaryan. Di Marco dinilai sudah kehabisan tenaga bahkan sebelum Piala Dunia antar klub dimulai. Penampilannya menurun sejak kekalahan di Munich, dan performanya juga tak maksimal saat membela timnas maupun di penghujung Serie A. Kondisi ini dipengaruhi tidak hanya oleh kebugaran fisik, tetapi juga faktor psikologis. Selain itu, perubahan formasi dari 3-5-2 ala Inzaghi menjadi 3-4-2-1 di era Chivu membuat Di Marco kehilangan ruang eksplorasi di sisi kiri. Ia kini sering berbenturan posisi dengan salah satu dari 2 penyerang sayap dalam skema baru ini. Sementara itu, Mkhitaryan juga kesulitan beradaptasi. Gelandang senior asal Armenia itu kini bermain di lini tengah yang lebih ramping, membuatnya kehilangan kebebasan bergerak yang selama ini menjadi kekuatannya. Ia pun tampak belum mampu menemukan ritme terbaiknya dalam sistem baru yang ditawarkan Chivu. Meski begitu, perubahan ini masih dalam tahap awal. Christian Chivu baru mulai meracik ulang wajah Inter pasca Simone Inzaghi, dan proses penyesuaian tentu membutuhkan waktu. Piala Dunia antar klub menjadi panggung ujian, sekaligus laboratorium, bagi sang pelatih untuk menemukan keseimbangan baru di skuad yang tengah membangun kembali identitasnya. Meski fokus utama Inter Milan di bursa transfer saat ini tertuju pada Boni dari Parma, upaya klub tidak berhenti di sana. Seperti dilaporkan oleh Sport Mediaset, manajemen Nerazzurri masih menyimpan ketertarikan besar terhadap Nico Paz, talenta muda yang bersinar bersama Como di musim 2024-2025. Paz, gelandang serang asal Argentina, dinilai sebagai salah satu profil paling menjanjikan di Serie A musim lalu. Inter disebut siap mengerahkan upaya finansial untuk memboyong sang pemain ke Milan sebagai bagian dari proyek jangka panjang yang sedang dirancang pelatih baru Christian Chivu. Namun, jalan Inter tidak mulus. Real Madrid, klub asal Nico Paz, masih memegang kendali atas masa depan sang pemain. Los Blancos memiliki klausul pembelian kembali senilai 9 juta euro yang dapat diaktifkan hingga 30 Juni. Dengan tenggat waktu yang kian dekat, masa depan Paz menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Sembari menanti keputusan Madrid, Inter tetap memantau situasi dengan cermat dan mulai menyusun strategi untuk mengamankan sang pemain. Di mata Chivu, Nico Paz diyakini bisa menjadi tambahan penting dalam regenerasi lini tengah Nerazzurri dan simbol dari arah baru klub di bawah arahannya. Viale della Liberazione masih berharap, meski dari kejauhan, untuk menghadirkan permata muda ini ke San Siro. Sementara Christian Chivu fokus membangun kembali performa Inter Milan di Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, manajemen klub terus bergerak untuk merampungkan skuad masa depan. Di antara nama-nama yang masuk radar, Angeon Bonni menjadi prioritas utama. Seperti dilaporkan Sport Mediaset, negosiasi untuk mendatangkan penyerang muda berusia 21 tahun tersebut hampir mencapai garis akhir. Kesepakatan total senilai 25 juta euro dikabarkan telah tercapai, dan hanya tersisa beberapa detail teknis sebelum penandatanganan kontrak resmi. Bonni, yang lahir tahun 2003, akan dikontrak selama 5 tahun dan diharapkan segera mendarat di Milano dalam waktu dekat. Inter ingin merampungkan proses ini melalui formula pinjaman berbayar dengan kewajiban pembelian permanen, sebuah skema yang kerap digunakan dalam transfer strategis klub. Masih dibahas juga kemungkinan dimasukkannya Sebastiano Esposito dalam kesepakatan tersebut. Penyerang kelahiran 2002 itu saat ini berada di bawah arahan Chivu dalam skuad Inter untuk Piala Dunia antar klub, namun masa depannya tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari proses transfer Bonni. Dengan semakin dekatnya kesepakatan ini, Inter menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif, tak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang di bawah proyek baru bersama Chivu. Nikola Zalewski kini resmi menjadi bagian tetap dari Inter Milan. Klub Nerazzurri mengumumkan telah mengaktifkan klausul pembelian permanen dari AS Roma untuk gelandang timnas Polandia tersebut.
Pemain kelahiran 2002 itu sebelumnya tiba di Milano pada bursa transfer musim dingin lalu dan mencatatkan 17 penampilan bersama Inter sepanjang musim terakhir. Penampilannya dinilai positif, mampu bangkit setelah masa sulit di Roma, dan berhasil membuktikan diri layak mengenakan seragam biru hitam. Keputusan ini sekaligus merealisasikan keinginan Zalewski untuk bertahan di Inter, klub yang memberinya kesempatan untuk kembali bersinar. Saat ini ia tengah fokus membela Inter dalam ajang Piala Dunia antar klub dan disebut-sebut bakal menjadi andalan pelatih anyar, Christian Cifu. Dalam kesepakatan transfer ini, Roma menerima kompensasi sebesar 6 juta euro. Sementara itu, Zalewski menandatangani kontrak baru bersama Inter dengan nilai gaji sebesar 1,8 juta euro per musim. FIFA telah menunjuk Ilgiz Tantashev sebagai wasit utama untuk pertandingan antara Inter Milan dan River Plate, yang merupakan laga ketiga grup E di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Tantashev, wasit asal Uzbekistan, akan dibantu oleh dua asisten senegaranya, yakni Andrei Sapenko dan Timur Gainulin. Sementara itu, tugas sebagai ofisial keempat akan diemban oleh Campbell Kirkawanawaughh yang berasal dari Selandia Baru. Pertandingan ini menjadi salah satu laga krusial dalam fase grup, di mana kedua tim masih berjuang untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Penunjukan Tantashev, wasit berpengalaman di level internasional, diharapkan mampu menjaga jalannya pertandingan tetap adil dan terkendali. Lampu sorot dari Inter Milan tampaknya mulai meredup untuk Jonathan David. Penyerang asal Kanada itu dipastikan akan meninggalkan Lille secara gratis pada 30 Juni mendatang, dan sempat menjadi incaran utama Inter, baik di era Simone Inzaghi maupun kini di bawah Christian Cifu. Namun, musim panas ini strategi transfer Nerazzurri mengalami pergeseran. Jika sebelumnya klub kerap mengandalkan pemain berstatus bebas transfer, kini mereka lebih fokus pada target-target berbayar seperti Angelo Bonni yang sudah sangat dekat dengan kesepakatan. Alhasil, minat terhadap Jonathan David mulai ditinggalkan. Meski begitu, peluang Jonathan David untuk bermain di Serie A belum sepenuhnya tertutup. Menurut laporan Sport Mediaset, Juventus kini tengah serius mengejar tanda tangan striker berusia 25 tahun tersebut. Sinyonya tua bahkan disebut telah mencapai kesepakatan prinsip dengan perwakilan sang pemain. Juventus menawarkan kontrak senilai 6 juta euro per musim, ditambah bonus sebesar 2 juta euro serta bonus penandatanganan kontrak yang besar. Meski demikian, klub asal Turin itu harus siap bersaing dengan beberapa tim dari Arab Saudi dan Fenerbahce yang juga tertarik mengamankan jasa sang penyerang. Dengan Jonathan David bebas menentukan masa depannya tanpa biaya transfer, bursa musim panas ini bisa jadi momen penting bagi sang striker untuk melangkah ke panggung baru dalam karirnya, mungkin di Italia, namun bukan bersama Inter. Kebersamaan Mehdi Taremi dan Inter Milan tampaknya tidak akan berlangsung lama. Menurut laporan Sport Italia, penyerang asal Iran itu berpeluang besar meninggalkan Italia setelah hanya satu musim yang mengecewakan, yang turut diwarnai oleh cedera dan absennya ia dari Piala Dunia antar klub akibat konflik di negaranya. Inter, melalui agennya, kini tengah aktif mencari klub baru bagi ex-penyerang Porto tersebut. Salah satu opsi yang muncul adalah Beşiktaş. Klub asal Istanbul itu dikabarkan sudah melakukan kontak awal dengan agen Taremi, meski belum ada pembicaraan langsung antara pihak Beşiktaş dan Inter. Taremi, yang sempat diharapkan menjadi salah satu solusi lini depan Nerazzurri, gagal memenuhi ekspektasi di musim perdananya. Minim kontribusi dan diganggu masalah fisik, ia kini berada di ambang pintu keluar dari Giuseppe Meazza. Dengan ketertarikan dari klub-klub luar negeri mulai bermunculan, masa depan Taremi tampaknya akan ditentukan dalam waktu dekat. Inter sendiri diyakini terbuka terhadap segala bentuk formula transfer, demi mengurangi beban skuad dan membuka ruang untuk wajah baru di lini serang. Inter Milan terus mempersiapkan diri jelang laga penting melawan River Plate dalam lanjutan fase grup Piala Dunia antar klub. Dari sesi latihan hari ini di Mason Virginia Athletic Center, pelatih Christian Cifu menerima sejumlah konfirmasi penting terkait kondisi para pemainnya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram dan Davide Fratesi memang menunjukkan progres positif dengan meningkatkan intensitas latihan mereka. Keduanya berlari dengan ritme yang bagus namun masih berlatih secara terpisah dari tim. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan keduanya tidak akan pulih tepat waktu untuk pertandingan yang akan digelar di Seattle. Cifu masih akan memutuskan pada hari pertandingan apakah Thuram dan Fratesi akan dibawa setidaknya ke bangku cadangan, namun peluangnya disebut sangat kecil. Sementara itu, kabar baik datang dari Denzel Dumfries.
Pemain asal Belanda tersebut telah pulih sepenuhnya dan kembali berlatih penuh bersama tim. Ia pun siap kembali mengisi posisi starter dalam duel melawan tim asal Argentina, River Plate. Di lini belakang, Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni diprediksi akan kembali sebagai starter. Benyamin Pavard masih belum pulih akibat cedera pergelangan kaki yang terus membekas sejak akhir musim lalu. Satu nama yang hampir pasti turun sejak menit pertama adalah Francesco Pio Esposito. Setelah tampil impresif di babak kedua saat melawan Urawa, striker muda ini kemungkinan besar akan mendapat kepercayaan penuh untuk memimpin lini serang Nerazzurri dalam laga penting tersebut. Meskipun sesekali muncul rumor minat dari klub lain, negosiasi antara Inter Milan dan Parma untuk penyerang muda Angioan Bonni terus bergerak ke arah yang positif. Menurut laporan terbaru, kedua klub masih menyelesaikan detail akhir dari kesepakatan yang kemungkinan akan dituntaskan dalam beberapa hari ke depan, idealnya sebelum akhir pekan ini. Di Viale della Liberazione, markas manajemen Inter, tidak ada kekhawatiran berarti soal potensi gagalnya transfer ini. Pasalnya, pembicaraan dengan Parma sudah dalam tahap sangat lanjut, dan kesepakatan pribadi dengan Bonni telah dicapai sejak lama. Penyerang asal Prancis itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan bayaran sekitar 2 juta euro bersih per musim. Nilai transfer yang disepakati berada di kisaran 22 hingga 23 juta euro, namun masih harus dirinci berapa porsi yang akan dibayarkan secara tetap dan berapa yang dalam bentuk bonus. Inter juga ingin menyelesaikan skema transfer dengan opsi pinjaman awal, meski berbayar, yang diikuti kewajiban pembelian penuh di musim berikutnya, agar bisa mencatatkan biaya tersebut di laporan keuangan mendatang. Dalam pembicaraan ini, masa depan Sebastiano Esposito juga menjadi bagian dari diskusi paralel, yang bisa saja dimasukkan dalam kesepakatan antara kedua klub. Inter sangat optimistis bahwa Bonni akan segera berseragam Nerazzurri. Bahkan, ada peluang ia bisa langsung bergabung dengan skuad di Amerika Serikat, bila Inter berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Pasalnya, jendela transfer khusus akan dibuka dari 27 Juni hingga 3 Juli bagi tim-tim yang masih aktif di turnamen tersebut. Nicolo Barella akhirnya buka suara mengenai kekalahan menyakitkan Inter Milan di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada 31 Mei lalu di Munchen. Dalam wawancara bersama DAZN, sang gelandang mengaku belum menemukan jawaban pasti atas apa yang terjadi sebelum dan selama laga tersebut. Sebuah jawaban? Saya tidak punya, dan mungkin memang tidak ada penjelasan yang pasti, ujar Barella. Itu adalah gabungan dari banyak faktor. Sulit untuk berkata itu terjadi karena satu hal. Kami sempat banyak berdiskusi, terutama di antara para pemain senior, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami apa yang kami rasakan secara pribadi. Setiap orang punya perasaan yang berbeda, dan itu menunjukkan bahwa memang ada banyak hal yang memengaruhi. Meski kecewa berat karena performa buruk datang di momen terpenting, Barella tetap melihat sisi positif dari perjalanan Inter di Eropa musim lalu. Dalam sepak bola, hari buruk bisa terjadi. Sayangnya, hari itu datang saat final. Itu yang paling menyakitkan. Tapi saya tetap bangga dengan perjalanan kami. Kami kalah dari tim terkuat di dunia, tapi kami juga berhasil mengalahkan dua tim top lainnya, Bayern Munchen dan Barcelona. Jadi saya simpan pengalaman luar biasa ini. Mengakhiri pernyataannya, Barella menegaskan komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik bagi tim di era baru di bawah pelatih Christian Cifu. Sekarang tugas saya adalah memberikan yang terbaik, membantu rekan-rekan, klub, pelatih baru, dan seluruh staf yang datang dengan semangat luar biasa. Saya ingin memberikan segalanya, pungkasnya. Alexander Stankovic, gelandang muda milik Inter Milan kelahiran 2005, tengah menarik perhatian sejumlah klub Eropa setelah musim impresif bersama FC Luzern di Swiss. Pemain yang juga merupakan putra kedua dari legenda Nerazzurri, Dejan Stankovic, telah resmi dibeli kembali oleh Inter setelah menjalani masa peminjaman yang sukses. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, beberapa tim top mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Stankovic, termasuk dua klub Bundesliga, Stuttgart dan Wolfsburg, serta klub Brugge dari Belgia. Ketiganya memantau dengan serius perkembangan sang pemain yang menunjukkan kematangan di usia muda. Selama musim 2024-2025, Stankovic tampil dalam 40 pertandingan dan mencetak 3 gol. Performanya di level klub juga membawanya mencicipi debut bersama tim nasional U21 Serbia, setelah sebelumnya meniti karir dari level U16. Inter disebut mematok harga sekitar 10 juta euro bagi klub manapun yang ingin merekrut sang gelandang.
Nilai tersebut mencerminkan keyakinan Inter terhadap potensi besar yang dimiliki Stankovic, baik sebagai aset masa depan maupun komoditas transfer bernilai tinggi. Setelah 3 musim tampil di Serie A, Jaka Bijol resmi mengakhiri petualangannya di Italia untuk mewujudkan impian bermain di Premier League. Bek asal Slovenia itu telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Leeds United, yang akan mengikatnya hingga tahun 2030. Bijol, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Inter Milan, akhirnya memilih klub asal Inggris tersebut sebagai destinasi barunya. Kepindahan ini menjadi langkah besar dalam karirnya, mengingat Premier League selama ini merupakan kompetisi impiannya.